Halo teman-teman, selamat datang di podcast Mas Nawa. Kali ini kita akan mengobrol bareng sosok inspiratif, Bapak Musli, seorang bapak yang berhasil membuka toko alat nelayan sekaligus memiliki tambak dan kapal. Dari berawal sederhana, kini beliau bisa mengembangkan berbagai bidang yang masih berhubungan dengan dunia nelayan dan perikanan. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Bapak Musli, apa kabar Pak? Baik-baik, Perkenalan diri, nama bapaknya siapa? Pak Musleh. Pak, bisa ceritain sedikit tentang keseharian Bapak Musli sekarang ini? Keseharian ya bangun pagi-pagi, bersih-bersih rumah, lalu siap-siap kerja. Itu bukanya toko jam berapa? Bukanya toko sekitar jam 6 pagi. Kalau tutupnya? Tutupnya istirahat setelah sholat maghriban, setelah sholat maghrib buka lagi sampai jam 9 malam. Awalnya gimana Bapak bisa terjun ke dunia usaha alat nelayan, tambak dan kapal? Ya waktu itu Bapak kerja jual beli ikan anang bandeng sama anang bagut. Waktu itu saingannya banyak, lalu Bapak pindah ke perdagangan alat nelayan dan tambak. Itu alat nelayannya seperti apa? Alat nelayan seperti jaring, alat kapal bulga, alat kapal kursin, dan seperempat mesin dumpeng. Itu harga jaringnya berapa? Harga jaringnya ada yang 60 satu piece, ada yang 1 kilo 150, tinggal macam-macam jaringnya kebutuhannya. Berarti ada kayak wadah oli buat kapal-kapalnya ada Pak? Ada oli kanggo ngetap, filter oli, filter solar, itu ada. Itu harganya berapa? Kalau filter solar 50, kalau filter oli 60. Alasan Bapak memilih usaha yang masih berkaitan erat dengan dunia nelayan? Ya, Bapak memilih alat nelayan dan tambak waktu itu perdagangan itu menjanjikan. Jadi waktu itu nelayan memang keberhasilannya ada, sehingga ya Bapak terjun perdagangan alat nelayan. Itu di daerah bapaknya apa itu Pak? Memangnya di tempat Bapak itu mayoritas Nelayan semua? masyarakat nelayan dan tambak. Waktu pertama kali buka toko alat nelayan perasaannya gimana? Di pertama kali biasa-biasa saja, tapi ya ada keraguan lah. Jadi wajar ada keraguan masalah persaingan harga Dan tempat? Ya di tempat Bapak dong. Modal awal membuka toko alat nelayan berapa sih Pak, dan dari mana asalnya? Bapak buka pertama itu modal sekitar 27 juta. Kalau sampai sekarang ini dapatnya omsetnya berapa toko Bapak sendiri? Ya kurang lebih 200-an. Kalau misalnya musim nelayan nih, omsetnya berapa kalau dapat ikan dari nelayan? Kalau nelayan itu rata-rata seperti bulga, yaitu 5 juta sampai 10 juta lah. Omset hasil nelayannya, tapi asal toko yo kalau nelayannya itu rame, otomatis tokonya ikut rame. Berarti itu ikannya seperti apa Pak? Apa? Ikan nelayan tuh kayak ikan teri, ikan tongkol itu? Kalau bulga itu mayoritas ambilnya yang diutamakan itu teri. Kalau kapal itu tongkol, kembung, nah itu. Ini musim nelayannya apa? Ini ya rata-rata yang kapal itu dapat kembung, yang teri, yang bulga itu dapat teri. Kalau tongkol itu jarang ya Pak ya bulan ini? Belum. Waktu kalau tongkol cakalan itu
musimnya bulan 11, 12 itu. Itu setara November Desember. Ya. Pernah nggak dapat komentar miring atau pandangan meremehkan dari orang sekitar waktu baru mulai? Yes, biasa-biasa saja dah. Kalau bapak itu, kalau pedagang itu ramah sama tetangga, ramah sama pembeli, ya insya Allah itu nggak ada yang komen, nggak ada yang pandangan negatif lah. Bagaimana cara bapak menarik pelanggan pertama kali? Kalau kita dagang itu otomatis harus ramah sama pembeli. Kalau bisa pembeli jangan nyapa dulu, kita yang harus nyapa pembeli. Kalau bisa, Pak beli apa? Jangan pembelinya yang dahulu, Pak beli. Ya, jangan. Itu prinsip pedagang, harus ramah, jujur, transparan. Nah itu. Menurut bapak apa tantangan terbesar di dunia nelayan dan perikanan saat ini? Ya, tantangan terbesar itu harga pada naik, sedangkan penghasilan nelayan itu sepi. Nah itu tantangan paling besar pedagang itu. Otomatis sama do utang. Bon lah. Ya, bon gitu. Karena bapak merasa capek banget sampai pengen berhenti di pedagang, nelayan dan tambak. Ya kalau memang capek ya tetap capek, tapi nggak sampai punya hati ingin berhenti enggak. Ya kalau capek dinikmatilah, disyukuri, santai. Nanti keselnya atau capeknya otomatis hilang sendirinya. Jadi kalau merasa capek istirahat. Ya biasalah. Kalau capek istirahat, tapi disyukuri, dinikmati, mungkin nggak sampai berhenti atau capek sekali. Apa yang bikin bapak tetap semangat dan konsisten membangun usaha ini? Karena pedagang itu menjanjikan lah, daripada punya punya kapal atau punya mobil, karena pedagang itu nggak ada uang perbaikan. Kalau kapal pasti ada uang perbaikan, seperti ngecat, seperti dandan, mesin. Kalau mobil mesti otomatis ganti ban, itu mesti ada. Kalau pedagang nggak ada uang perbaikan, nggak ada. Ada itu kehilangan barang bapak di toko nelayan? Kehilangan, yos wajar-wajar saja lah, biasalah. Tapi ya nggak seberapa lah. Kalau ada yang orang meremehkan pekerjaan di bidang perikanan atau usaha nelayan bapak, biasanya bapak menanggapnya gimana? Ya kita itu harus bisa ambil waktu lah. Ambil waktu ya, mana yang lebih diutamakan ya diutamakan dulu. Yang tidak ya nantilah. Paling penting kita bisa mengatur waktu, mengatur manajemen, ya insya Allah semuanya tercapai. Bapak lebih banyak terjun langsung di toko, tambak atau mengurusi kapal? Ya kalau sehari-hari itu sering di toko. Kalau di kapal ya cuma ngecek lah, ngecek ada barang yang rusak, terus gimana. Begitu juga ditambak, ya kita cuma lihat-lihat lah. Nah, ngecek mana yang ada porosan, ada yang gimana gitu. Tapi otomatis yang diutamakan di toko. Itu biasanya kalau bapak ngurusi kapal itu bagian apa pak? Kalau ngurusin bagian kapal kan enggak, terutama itu nakodanya itu kadang-kadang lapor. Bapak ini mesinnya rusak atau jaringnya ini ada yang cacat, gimana solusinya? Apa dijahit, apa diperbaiki atau dibelikan, cuma itu. Biasanya itu kalau cat kapal itu berapa bulan apa ganti tahun? Ya rata-rata 1 tahun sekali.
didok, dicek, terus diperbaiki, mana yang rusak itu wajib diperbaiki biar kapalnya nyaman, enak ditumpangi, dipandang ya enak. juga ketok elegan gitu. Bapak lebih terjun ke apa momen paling berkesan selama membangun usaha ini? Ya momennya kalau dapat ikan banyak itu senang sekali. Otomatis semuanya orang lah kalau dapat penghasilan banyak Pasti senang. senang sekali. Tapi ya kalau kita nggak dapat ya jangan terlalu mengeluh lah. Jadi kita itu harus bisa mengambil sikap Baik. baik. Kalau nggak dapat itu sikapnya gimana, kalau apa dapat rezeki banyak itu sikapnya jangan berlebihan. Kalau bapaknya sendiri ikut nggak nelayan? Kalau ikut enggak, tapi mungkin 1 bulan kadang-kadang ikut melaut 1 kali, ngecek alatnya itu perlu diganti atau perlu diperbaiki, begitu juga mesinnya, terus suaranya gimana, ada yang aneh apa enggak lah. Itu cuma 1 bulan sekali cuma ngecek Kapalnya itu, Pak. ngecek ya alatnya sama mesinnya itu perlu diservis apa enggak. Itu kalau servis habisnya berapa nelayan? Kalau nyervis mesin ya cuma luar aja sama ngetap ya sekitar 800 sampai 1 juta. Ada ya udah. Menurut Bapak apa bedanya sekedar jual alat nelayan dengan membangun brand toko yang keandalan dipercaya banyak nelayan? Ya dua-duanya harus mengikuti zaman lah. Kalau toko itu ya memangnya ya banyak kenalan, banyak penghasilan, tapi ya kita harus jujur, transparan, jangan terlalu tinggi lah mengambil untungnya. Transparan lah, menyelesaikan diri, menyelesaikan keadaan. Menurut Bapak apa keuntungan punya bisnis sendiri dibanding kerja ikut orang? Nah kalau memang bisnis sendiri pertama harus jujur, ulat, ya memang enak punya sendirilah. Nah, nggak diperintah, bisa juga punya karyawan, bisa merintah. Tapi ya harus kita memandang karyawan atau memandang buruh yang baik lah. Kalau di tokonya Bapak sendiri ada karyawannya enggak? Ya kemarin itu ada 3, tapi sekarang itu enggak ada lah, cuma ada bapak sama ibu sama anak-anak lah, cukup. Apa prinsip hidup Bapak pegang dalam menjalankan usaha ini? Ya prinsip pedagang itu harus jujur, terutama harus jujur. Nggak boleh nggak jujur, nggak boleh, terus transparan. Terus harga yang menyelesaikan keadaan, menyelesaikan harga sekelilingnya. Insya Allah itu perdagangannya lancar. Apa pesan Bapak untuk anak muda yang ingin memulai usaha tapi takut gagal? Ya kalau prinsip anak muda harus semangat, terutama semangat cinta dengan kerjaan. Kalau memang gagal ya biasa aja lah, biasa kerjaan gagal. Tapi prinsip pertama harus semangat, senang dengan kerjaan itu. Insya Allah pasti berhasil. Harapan terbesar Bapak untuk usaha toko nelayan, tambak dan kapal ke depannya apa? Semoga-moga toko Bapak atau usaha Bapak bisa diwariskan anak-anakku atau anakku bisa menjalankan yang baik,
ya insya Allah berkembanglah usaha Bapak. Siapa sosok atau pengusaha yang paling menginspirasi Bapak dalam bisnis? Gimana? Siapa sosok atau pengusaha yang paling menginspirasi Bapak dalam bisnis? Terutama doa dari orang tua. Doa orang tua, terus baik sama tetangga, terus pelayanan dengan baik, ramah, insya Allah itu berkembanglah. Menurut Bapak apa nilai paling penting dalam membangun usaha selain modal? Selain modal yaitu ya situ kejujuran itu. Kejujuran, semangat kerja, cinta dengan kerjaan, yaitu yang membuat kita itu senang, semangat, bahkan lelah hilang. Nah itu sangat semangatnya cinta dengan kerjaan, dan insya Allah semua itu akan berhasil. Pernah nggak Bapak ikut event kerjasama atau program perintah dalam mendukung usaha ini? Selama ini Bapak nggak pernah kerjasama sama orang lain. Ya harus dikelola apa adanya. Paling penting dinikmati, dicintai kerjaan, ya semuanya akan berhasil. Apa pengalaman unik atau lucu selama melayani pelanggan di toko alat nelayan? Ya kadang-kadang itu momen paling lucu, kadang-kadang pembeli itu sandalnya itu yo ketukar lah. Nah, bawa bang pulang bawa yang kuning. Nah, kadang-kadang belum bayar, sudah kata-kata sudah bayar tetapi ternyata belum bayar, itu ya lucu itu. Pernah nggak Bapak merasa kehilangan waktu pribadi karena sibuk dengan usaha Bapak sendiri? Ya memangnya kalau waktu pribadi dengan perdagangan itu ya memangnya ada yang salah satu diprioritaskan, tapi semua itu bisa dihandle dengan kita bisa menghandle dengan keadaan mana yang lebih penting lah, itu perlu ya diutamakan. Kalau ada masalah pribadi dalam bisnis barengan, biasanya Bapak pilih fokus mana dulu? Fokus mana dulu? Ya biasanya itu yang lebih penting, misalnya ada kumpulan. Nah, yang sedangkan ini tokonya perlu dibuka. Ya itu bisa diatur. Mungkin Bapak yang ikut kumpulan, ibu yang di toko, atau ibu yang ikut kumpulan, Bapak di toko. Paling penting semuanya berjalan dengan baik. Apakah keluarga langsung mendukung usaha Bapak sejak awal ini? Ya memangnya waktu Bapak mulai buka toko, Bapak memangnya izin sama orang tua, sama saudara-saudara, semuanya dukung. Bahkan waktu itu Bapak nggak punya uang, terus dipinjami saudara, itu awal mulanya. Nah, terus sama orang tua dikasih. Nah, paling penting niatnya baik, kita jujur, baik sama saudara, sama orang tua, insya Allah berjalan lancar, terus dagangannya berkembang. Menurut Bapak, gimana cara upaya usaha lokal seperti toko alat nelayan bisa lebih percaya masyarakat? Ya itu cuma itu saja. Kalau memangnya kita perlu ingin dipercaya dengan masyarakat, ya kita itu harus jujur, ramah, harga transparan, menyelesaikan keadaan lah. Jangan seenaknya, punggung sepi, kita cari untung yang banyak. Itu nggak boleh, walaupun nggak apa-apa, tapi kita itu harus menghormati orang lain. Jadi ya insya Allah dipercaya sama masyarakat. Kalau Bapaknya sendiri kadang ke tabak nggak? Ya ketambah 1 minggu sekali lihat-lihat gitu. Itu ikannya apa kalau ditabak?
Ya mayoritas di tempat bapak itu bandeng sama udang, tapi udangnya itu kadang-kadang stres, Kadang ada, kadang enggak. mati. Ya sing diutamakan bandeng aja lah. Kalau ada kesempatan inovasi baru, apa yang ingin Bapak terapkan di usaha perikanan ini? Inovasi harus dikembangkan, budidaya bandeng dan ikan juga tokonya diperluas, perbaiki manajemennya sehingga kita bisa ke depan lebih maju. Itu tuh. Apa mimpi terbesar Bapak setelah toko, nelayan, tambak, dan kapal ini sukses? Mau ekspektasi lebih luas atau ada rencana lain? Ya mengembangkan itu aja, paling penting kita itu mensyukuri dan menjalankan perdagangan yang baik-baik sebaik-baiknya. Ya insya Allah itu ada kemajuan. Apa membuat Anda tertarik untuk memulai usaha kapal? Waktu itu memangnya usaha kapal ya menjanjikan. Masalahnya waktu itu kapal belum banyak. Jadi Bapak ingin usaha kapal itu. Jenis kapal apa saja yang dikelola saat ini? Bapak cuma ngelola satu kapal Bulga khusus cari teri. Bagaimana tantangan terbesar dalam menjalankan usaha kapal di daerah Bapaknya sendiri? Ya tantangannya kalau dikelola sendiri kapalnya itu ya insya Allah ya baik kapalnya, terus alatnya baik. Kalau diserahkan atau dipegang orang lain, otomatis kita itu harus sering-sering lihat kapalnya, lihat mesinnya, sering-sering ke kapal lah ngecek. Kalau kapalnya Bapak sendiri, siapa yang pegang? Bapak atau orang lain? Kalau kapal Bapak itu dipegang orang lain, jadi otomatis ada jurumujinya atau tekongnya. Jurumudinya? Ya. Bapak itu bagian apa yang punya pemilik? Bapak itu mah ya yang punya kapal itu terus sehari-hari ya ngecek, terus alatnya gimana, mesinnya gimana, perlu diperbaiki apa enggak. Itu tugasnya Bapak. Kalau buat isi solar itu belinya di mana? Kalau beli BBM solar itu ada di TPI khusus BBM solar untuk nelayan. Tapi suratnya itu harus komplit kapalnya. Nah orang komplit nggak dapat solar. Kapalnya sendiri ada? Itu komplit suratnya, mulai pas, pelaikan, sipi, siup. Nah itu baru bisa mengajukan rekom untuk mendapatkan solar BBM solar pembelian itu harus pakai rekom. Kalau nggak pakai rekom itu nggak boleh dapat solar. Otomatis orang yang nggak punya rekom otomatis belinya solar yang punya rekom itu. Apa usaha kapal ini lebih banyak dipakai untuk terapos nelayan atau keperluan wisata? Rata-rata di tempat Bapak itu semua kapal itu khusus untuk nelayan. Jadi transportasi untuk kapal jarang nggak ada lah. Kayak mancing, pemancingan, kayak wisatawan itu nggak ada. Kalau orang-orang pengen mancingnya di mana? Ya mancingnya ya ada rumpunnya tapi nggak pakai kapal, nyewa sampan kecil-kecil lah itulah, itu sekitar 100.000. Nah itu terus rata-rata yang
pemancing itu punya rumpun, punya rumah di tengah laut. Nah, kurang lebih ya kedalaman 3 meteran lah. Itu ada rumpun, ada pring-pring, terus ada rumahnya lah. Di situ orang pemancing. Itu mancingnya di sungai atau di tambak apa di tempat lain? Ya, di laut, di laut. Laut. Di laut kedalaman sekitar 3 meter sampai 4 meter. Pemancing itu buat rumpung rumah ikan lah. Nah itu. Wis bro. Awalnya Bapak memiliki usaha tambak dibanding usaha lain. Ya memangnya Bapak apa ya? Usaha tambak itu tambak dari orang tua Bapak. Jadi Bapak dikasih tambak, Bapakku terus dikelola. Ya kelola ya. Jadi kelola yang baik, nah otomatis ya bertambah. Itu orang tuanya Bapak sendiri punya tambak berapa? Di waktu itu orang tua Bapakku punya tambak 5, anaknya 5, dikasih satu-satu. Nah, Bapak sendiri berarti punya satu. punya satu dari orang tua Bapak. Bagaimana cerita sampai membuka toko usaha alat nelayan? Ya memangnya waktu itu toko sekitar rumah Bapak itu enggak ada. Ya, sedangkan waktu itu nelayan itu penghasilannya baik sekali sehingga Bapak itu punya inisiatif buka toko. Nah, toko itu apa ya enaknya ya? Ternyata yang menjanjikan waktu itu alat nelayan. Ono jaring, ono pancing, ono alat mesin, lah itu. Sehingga Bapak bersemangat buka toko alat nelayan. Kalau tokonya Bapak sendiri berdirinya tahun berapa? Toko Bapak berdiri tahun 2004. Nah waktu itu ya kanan kiri nggak ada toko, ya masih jarang lah, sehingga Bapak itu semangat sekali waktu itu. Sampai sekarang ini buka tokonya? Ya masih dikelola, masih dikelola, masih buka. Kadang dibantu sama anaknya apa gimana, apa karyawan? Ya, sekarang ini dibantu sama anak sama ibu, nah, cuma itu aja. Kadang anaknya dibantu, kadang suruh bantu apa main. Kadang-kadang anaknya kalau di rumah itu ya membantu. Anaknya kan jadi pondok semuanya, jadi kalau pulang ya Disuruh bantu. dia membantu sendirilah tanpa disuruh lah. Aduh, kalau nggak dibantu, bapaknya kadang tahu marahin sama anaknya enggak? Ya kalau nggak bantu terus enaknya saja ya otomatis orang tuanya ya marahi. Semua orang tua harus mendidik sama anaknya. Apa produk yang dijual di toko alat nelayan Bapak sendiri? Ya produknya ya beberapa alat nelayan, alat mesin, alat nelayan, jaring, pelampung, timah, senar, nilon. Nah, oke hampir semuanya ada alat nelayan, tapi ya nggak banyak lah, sedikit-sedikit tapi ada. Kalau alat motor ada Bapak? Alat motor, alat mesin mobil ada, yo cuma filter, perpak, terus puyer, selang nozzle, nah itu ada. Kalau laker buat kapal ada? Nah laker itu ada komplit, kalau laker seal komplit. Kalau alat motor? Alat motor belum punya, cuma busi, laker roda belakang, laker roda depan, cuma itu aja.
Dari tiga usaha ini, kapal, tambak, atau toko, yang mana paling duluan dijalankan? Ya tokonya dulu. Nah, kalau ada waktu luang ya kali-kali lihat kapal, lihat tambak. Masalahnya toko kan harus benar-benar dijalankan semaksimal mungkin itu. Bagaimana cara membagi waktu untuk mengurus semuanya? Ya kita harus pandai-pandai waktu lah, pandai menghemat waktu, mana yang lebih prioritas ya didulukan. Nah gitu, jadi ya kalau nggak bisa membagi waktu otomatis kita kebentur waktu. Nah, mana yang lebih baik ya dijalankan dulu lah. Itu toko bapaknya kadang libur, tutup. Kalau pergi, siapa yang buka toko? Nggak tahu tutup, nggak pernah tutup. Kadang-kadang mau pergi ke orang tua, yo disuruh anaknya yang jaga. Kalau nggak ada yang jaga, yo kita ditunda dulu lah perginya. Nanti kalau anaknya sudah siap jaga toko, baru bapak pergi. Kadang itu anaknya ikut bapak ke orang tua, pernah nggak? Ya pernah, tapi jarang. Anaknya kan sudah besar-besar, maunya diajak orang tua nggak mau, maunya ke orang tua, ke mbahnya itu sendiri-sendiri gitu. Itu anak bapaknya berapa? Anak bapak 4 laki-laki semuanya, Nggak ada cewek? nggak ada. Apakah toko di sisi pendapatan usaha mana yang paling menjanjikan? Ya semuanya itu menjanjikan, paling penting kita itu apa ya, kerja keras, ulet, terus mencintai kerjaan. Ya insya Allah itu semuanya menjanjikan. Apa pesan-pesan Bapak untuk para pemirsa untuk membuka toko sendiri? Ya untuk pesan-pesan, cintailah kerjaan yang kamu cintai. Nah kerjaan itu tanpa dicintai nggak mungkin. Nah, kalau kerjaan itu dicintai, dinikmati, ya otomatis kita itu semangat. Tanpa semangat, tanpa dicintai, mungkin kita tidak akan berhasil. Itu dia obrolan bareng Bapak Musli tentang perjalanan membangun toko alat nelayan, tambak, dan kapal. Terima kasih Bapak Musli. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa episode berikutnya. Dadah.